Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwati fillah azzani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Para pemirsa Salam TV yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini, pada kesempatan yang mulia ini, Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita kembali dalam acara kajian kita, ya kajian rutin tentunya, yaitu kajian kitab Majalisu Syahri Ramadan. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita sudah sampai kepada Al-Majlisu As-Sadis, yaitu majlis yang ke-6 tentang fi aqsamin nasi fisyam, tentang penggolongan manusia ya di dalam melaksanakan ibadah puasa. Jadi golongan-golongan manusia dalam berpuasa. Begitu kira-kira judulnya ini. Bagaimana penjelasan Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'atan. Selengkapnya kita lihat dulu muqaddimah yang beliau sampaikan, yang sangat indah muqaddimahnya. Kita lihat. Alhamdulillahilladzi atqana bihikmatihi ma fatara wa bana. Segala puji hanya milik Allah yang telah menyempurnakan dengan hikmahnya apa yang Allah ciptakan dan apa yang Allah bangun. Jadi apa yang Allah telah bangun, kata beliau, dan apa yang Allah telah ciptakan itu sangat sempurna. Wa syara'a syara'i'a rahmatan wa hikmatan tariqan wa sunana. Dan Allah Azza wa Jalla mensyariatkan beberapa syariat-syariat ya sebagai rahmat, kasih sayang, wa hikmatan dan hikmah, tariqan wa sunana sebagai jalan-jalan dan sebagai sunnah-sunnah. Wa amarana bi ta'atihi, dan Allah memerintahkan kita untuk mentaatinya, la li hajatihi ballana, bukan karena kebutuhan Allah, bukan karena keperluan Allah, ballana, tapi adalah ballana bahkan untuk kita. Artinya ketaatan itu baliknya ke kita, ya. Yaghfiru dzunuba likulli man taba ila rabbih wadana. Allah Azza wa Jalla mengampunkan semua dosa bagi siapa yang ingin bertaubat kepada Rabbnya, wadana, dan dia mendekatkan diri kepada Allah. Wa yujzilu al-'ataya liman kana muhsinan, dan Allah memberikan banyak sekali pemberian, banyak sekali karunia-Nya bagi siapa yang berbuat kebaikan. Allah Azza wa Jalla berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang mereka ini berjihad di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, kami akan berikan kepada mereka jalan-jalan kami. Al-Ankabut 69. Ahmaduhu ala fadaihi, kata Syekh, ahmaduhu, aku memujinya, ala fadailihi, atas segala karunia-karunia Allah. Sirran wa alanan, dalam keadaan terang-terangan dan dalam keadaan sirran, ya, dalam keadaan diam-diam dan dalam keadaan terang-terangan, ya, sirran wa alanan, ya. Ahmaduhu ala fadailihi sirran wa alanan. Ya, aku memuji Allah Azza wa Jalla atas segala karunia-Nya, kata Syekh, sirran wa alanan, dalam keadaan sir dan dalam keadaan alanan, yaitu terang-terangan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. La syarikalahu, yang tidak ada sekutu baginya. Syahadatan, sebuah persaksian, arju biha al-fauza bidarin na'im, sebuah persaksian yang aku harapkan dengan persaksian itu adalah al-fauza, kemenangan, bidarin na'im, yaitu di negeri yang penuh dengan kenikmatan, atau di tempat yang penuh kenikmatan. Wal huna, yaitu apa? Wal hina, ya. Wal hina itu adalah ketenangan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hambanya Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya, alladzi rafa'ah fawqas samawat, yang Allah angkat dia ke atas langit, fadana, maka Nabi pun dekat dengan Allah. Sallallahu alaihi, semoga Allah mencurahkan kepada selawatnya. Wa ala sahibihi, dan kepada para sahabatnya. Dan kepada sahabatnya Abi Bakrin, kepada sahabatnya Abu Bakar, al-qaim bil ibadati radiyan bil ana. Ya, wa ala sahibihi Abi Bakr al-qaim bil ibadati radiyan bil ana. Dan kepada sahabatnya Abu Bakar yang menegakkan ibadah
ya dengan penuh kerelaan di masa-masa yang sangat sulit. Alladzi syarrafahu Allahu biqaulih, yang Allah muliakan sahabatnya Abu Bakar tersebut dengan perkataannya, perkataan Allah. If yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ingatlah ketika Rasulnya berkata kepada sahabatnya, la tahzan, janganlah engkau bersedih, innallaha ma'ana, sungguhnya Allah bersama kita. At-Taubah ayat 40. Wa ala Umar al-mujiddi fi dhuhuril Islam fama dha'ufa wala wanak. Dan kepada Umar yang serius, yang sungguh-sungguh, yang antusias untuk menampakkan kemenangan Islam, fama dha'ufa wala wana, maka beliau tidak lemah dan tidak juga menjadi kendor. Wala Uthman alladhi radiya bil qadar, dan kepada Uthman yang ridha yang dia senang dengan ketetapan Allah. Wa qad halla fil fana'i bil al-fana, dan telah menimpa kepada Utsman pembunuhan di dunia ini. Karena Utsman meninggal terbunuh. Wa ala aliyin al-qaribi fin nasab, dan kepada Ali yang dekat nasabnya dengan Nabi. Wa qad nalal muna, dan dia telah mendapatkan apa yang ia cita-citakan. Wa ala sairi alihi wa ashabihi al-kiram, dan kepada semua sahabat keluarga beliau dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Al-umana, yang amanah. Wa sallama taslima, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada mereka semua adalah keselamatan ataupun ketentraman yang sempurna. Ini muqaddimah yang sangat luar biasa dari Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'atan. Kita lihat selengkapnya ikhwati fillah, para pemirsa Salam TV yang berbahagia, ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu yang setia, dan para penonton hadirin yang berbahagia. Syekh setelah menyampaikan muqaddimahnya begitu sangat indah, melanjutkan dengan mengatakan, ikhwani, saudara-saudaraku sekalian. Sabaqa fil majlisi al-thalithi anna fardhu siyami kana fi awal amri ala marhalataini. Telah terdahulu pembicaraan kita, kata beliau, di majelis yang ketiga, bahwa kewajiban melaksanakan puasa itu pada awalnya ala marhalataini, 2 periode atau 2 jenjang. Tsumma istaqarrat ahkamus siyam, kemudian tetaplah hukum-hukum puasa. Maka fakana nasu fiha aksaman asyaratan, maka manusia pun tentang hukum-hukum puasa itu terbagi menjadi 10 golongan. Begitu. Jadi Syekh menjelaskan bahwa pembahasan kita kali ini al-majlisu as-sadis ini ada hubungannya dengan majelis yang as-salis, yang ketiga. Majelis ke-6 ini punya hubungan dengan majelis yang ketiga. Pada majelis yang ketiga, ini yang dulu-dulu kita sudah sampaikan pada episode yang lalu, itu kita jelaskan di situ Syekh berbicara bahwa kewajiban puasa itu awal-awalnya ya dua periode atau 2 keadaan. Keadaan pertama atau jenjang pertama itu boleh memilih, ya. Jadi siapa yang mau puasa tafadhol silahkan, bagi yang nggak mau puasa nggak apa-apa, tapi harus membayar fidyah namanya, memberikan makan kepada orang miskin. Itu dia. Nah, setelah periode itu berakhir, masuk periode berikutnya. Itu apa? Bahwa semua wajib puasa. Kecuali mereka-mereka yang punya udzur. Ya, seperti sakitkah dia, seperti dia saparkah dia, atau orang tua yang nggak sanggup lagi. Itu soal lain. Nah, disitulah akan kita jelaskan masalah-masalah ini, akan kita kupas tuntas, kata Syekh, di bab ataupun di majelis yang asadis yang ke-6 ini. Kita lihat nanti siapa-siapa saja mereka ini, bagaimana keadaannya. Ini kan ada 10 ya, 10 golongan, 10 macam. Kita akan bedah satu-satu, kita akan kuliti satu-satu insyaallah ta'ala. Para pemirsa Salam TV yang berbahagia, ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu, hadirin wal hadirat, para penonton yang setia. Al-qismul al-awwal, yaitu bagian yang pertama atau golongan yang pertama. Al-muslimu al-balighu al-aqilu al-muqimu al-qadiru as-salimu minal mawani'. Bagian yang pertama adalah seorang muslim yang dia itu baligh, yang dia itu berakal, yang dia itu al-muqim, bukan sedang bersafar, ya sedang dia menetap di negerinya. Al-qadir, yang dia sanggup, as-salim, yang dia selamat minal mawani', dari segala gangguan, dari segala mawani' itu pencegah atau halangan. Ini dia. Jadi muslim satu, ya. Yang kedua baligh, berakal, ya. Yang ketiga pertama muslim, ya. Yang kedua baligh, yang ketiga berakal, ya. Al-muqim, yaitu orang yang menetap di negerinya, bukan dalam keadaan safar. Al-qadir, yang sanggup. As-salim, yang selamat, ya.
selamat dari mawani, pencegah dan halangan. Nah, ini dia enam kriteria. Dia seorang muslim, dia orang yang baligh, orang yang berakal, orang yang menetap di negerinya, orang yang sanggup, dan orang yang selamat dari segala halangan ataupun penghalang, ya. Ah, itu dia 6 ini. Maka bagaimana kalau yang 6 ini ada sama kita? Kita muslim, kita orang baligh, kita juga berakal, kita orang yang sanggup, kita juga nggak ada penghalangnya. Fayajibu alaihi saumu Ramadan adaan. Maka wajiblah kepadanya untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan adaan langsung. Jadi nggak ada tawar-menawar lagi, langsung. Ya, fi waktihi, langsung di waktunya. Lidalalatil kitabi wa sunnati wal ijma' ala dhalik. Karena memang ada dalilnya dari Alkitab, yaitu Al-Quran, dan sunnah, dan ijma' ala dhalik, dan sudah ada kesepakatan ulama terhadap hal tersebut. Qala Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, hudan linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan, faman syahida minkum syahra falyasum. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, yang diturunkan padanya Al-Quran, hudan sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatim minal huda wal furqan, dan sebagai penjelasan, sebagai penjelas dari petunjuk-petunjuk dan furqan, dan sebagai pembeda. Faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang melihat di antara kalian bulan, maka hendaklah dia berpuasa. Artinya barang siapa yang tidak bersafar, ya, dalam keadaan dia menetap di negerinya melihat bulan, maka wajib dia berpuasa. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumul hilala fasumu." Apabila kalian melihat hilal, maka berpuasalah kalian. Muttafaqun alaihi, di hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Wa ajma'al muslimuna ala wujubi siyami adaan ala man wasafna. Maka sepakat kaum muslimin bahwa kewajiban melaksanakan puasa secara langsung kepada orang-orang yang memiliki sifat-sifat, atau kepada mereka-mereka yang telah kita jelaskan tadi, kata beliau. Siapa itu? Orang yang muslim, orang yang sudah baligh, orang yang berakal, orang yang sanggup melaksanakan puasa, ya. Kemudian dia orang yang mukim, ya, bukan dalam keadaan safar dia, dan dia dalam keadaan salim, yaitu sehat, selamat, ya. Tidak ada gangguan yang menghalangi dia untuk melaksanakan ibadah puasa. Dalilnya jelas, ada Al-Quran Al-Baqarah 135, hadis Bukhari dan Muslim, dan kesepakatan para ulama rahimahumullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Ikhwati fillah azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Tampaknya kita harus jeda dulu sejenak. Kita akan nanti lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, bertahan terus di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Ikhwati fillah azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Fa'ammal kafiru fala yajibu alaihi siyam. Adapun orang kafir, maka tidak wajib kepadanya berpuasa. Karena kita katakan tadi, sebagaimana Syekh jelaskan, itu yang pertama syaratnya kan kriterianya muslim. Berarti kalau enggak muslim, enggak wajib puasa. Gitu loh. Enggak wajib sama dia puasa. Ya dosa dia puasa. Ya dosa, ya dia kafir itu aja udah dosa gitu kan. Apalagi dia enggak berpuasa kan. Ah gitu. Fa'amal kafiru, adapun orang kafir, maka tidak ada kewajiban baginya puasa. Wala yasihu minhu, dan juga enggak sah puasa darinya. Kenapa? Li'annahu laisa ahlan lil ibadah, karena dia bukan termasuk orang yang ahli untuk ibadah. Artinya bukan orang yang dianggap sah ibadahnya. Kenapa? Karena dia kafir. Syarat ibadah itu diterima kan dia harus muslim. Dia harus bertauhid kepada Allah. Kalau orang kafir bagaimana dikatakan dia bisa bertauhid? Ah gitu ya. Jadi orang kafir kata beliau tidak wajib puasa, wala yasihu minhu, dan juga enggak sah dari orang kafir ini puasanya. Limadza li'annahu laisa ahlan lil ibadah, karena dia bukan ahli untuk ibadah. Fa idza aslama fi asna'i syahri Ramadan, kalau seandainya dia menjadi seorang muslim di tengah-tengah atau pada saat-saat bulan Ramadan, lam yalzamhu qada'u al-yamil madhiyah. Ya. Kalau seandainya dia Islam di tengah bulan Ramadan, umpama di hari ke-15 Ramadan dia muslim, dia masuk Islam.
Bagaimana? Lam yalzamhu qada'ul ayyamil madiyah, tidak wajib baginya mengqadha atau mengganti hari-hari yang lalu. Jadi 15 pertama itu nggak perlu diqadha. Kan dia tadi kafir di awal-awal Ramadan sampai dia nanti pertengahan Ramadan dia masuk Islam, dapat hidayah, alhamdulillah, begitu kan? Nah, bagaimana dengan 15 hari yang lalu? Maka tidak ada kewajiban baginya menggantinya. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah, qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakanlah bagi mereka-mereka yang kafir, ini iyantahu, jika mereka menyelesaikan kekafirannya, artinya masuk kepada Islam mereka ini, yughfar lahum, diampunkan bagi mereka ma qad salaf, seluruh apa yang telah lewat. Allahu Akbar. Ini tentu kabar gembira bagi mereka-mereka yang masih kafir hari ini untuk dapat masuk Islam. Dan Allah Azza wa Jalla menjamin dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-38. Yughfar lahum ma qad salaf, akan Allah ampunkan bagi mereka apa yang telah lalu. Allahu Akbar. Ya. Qul lil ladzina kafaru, katakanlah bagi mereka yang masih kafir, iyantahu, jika mereka berhenti, jika mereka mengakhiri kekafirannya, artinya masuk ke dalam Islam gitu, meninggalkan kekafirannya, yughfar lahum ma qad salaf, diampunkan bagi mereka apa yang telah lewat. Al-Anfal ayat 38. Wa in aslama fi asna'i yaumin minhu lazimahu imsaku baqiyatil yaumi li'annahu sara min ahli al-wujubi hina islamihi wa la yalzamuhu qada'uhu li'annahu lam yakun min ahli al-wujubi hina waqti wujubil imsak. Kata beliau, wa in aslama, ketika orang kafir itu masuk Islam, kapan? Fi asna'i yaumin minhu, pada pertengahan hari di bulan Ramadan. Jadi nggak tahu, kita mungkin hari kedua dia masuk atau hari ketiga atau hari kelima, tapi dia masuk waktu tengah hari. Berarti zuhur gitu kan, atau mendekati zuhur umpamanya. Apa yang terjadi? Lazimahu imsaku baqiyatil ayyam, lazimahu, maka wajiblah kepadanya imsaku baqiyatil ayyam. Wajib kepadanya menahan sisa hari yang ada. Jadi kalau dia masuk Islam jam 2 gitu kan, jam 2 siang, jam 14, maka sampai maghrib dia wajib menahan diri. Kenapa? Li'annahu shara min ahlil wujub, karena dia termasuk orang yang sudah menjadi orang yang sudah wajib melaksanakan puasa. Kapan? Hina islami, ketika dia masuk Islam. Kenapa? Karena dia kriterianya sudah cukup kan. Dia muslim sudah, dia sudah balik, dia sudah ini, begitu kan. Begitu. Jadi wajib dia menahan sisa harinya, artinya menggenapkan ya dari jam 2 tadi sampai jam maghrib nanti. Kenapa? Karena li'annahu shara min ahlil wujub, karena dia sudah menjadi orang yang wajib melaksanakan puasa ketika dia sudah masuk Islam. Wala yalzamu qada'u, tapi tidak wajib menggantinya. Memang nahan aja gitu, nggak makan, nggak minum, begitu kan, dan nggak wajib diqadha. Ya, li'annahu lam yakun min ahlil wujub hina waqti wujubil imsak. Karena dia belum menjadi orang yang karena dia bukanlah orang yang wajib melaksanakan puasa ketika waktu wajibnya menahan. Wajib menahan kapan? Wajib menahan puasa itu kan kita sudah wajib menahan dalam rangka puasa itu kan mulai subuh. Ya kan, mulai imsak itu kan dihitung setelah adzan subuh ketika masuk fajar shadiq. Sementara beliaunya ini kan dia masuknya tengah hari gitu. Jadi oleh karena kata beliau, memang betul dia nggak wajib mengqadha. Kenapa? Dasarnya karena dia waktu waktu imsak itu wajib imsak itu dia belum masuk Islam. Belum dia menjadi ahli orang yang wajib untuk melaksanakan puasa. Begitu ya. Jadi intinya bahwa ketika seorang kafir masuk Islam di tengah hari di bulan Ramadan, maka kewajibannya hanya menahan, kata beliau. Menahan diri di sisa hari itu sampai nanti berbuka, begitu. Kenapa? Karena dia sudah menjadi orang yang wajib melaksanakan puasa ketika dia sudah masuk Islam itu. Bagaimana kalau kafirnya kecil? Itu soal lain. Kalau dia kecil, umpama orang kafir kecil dia masuk nggak wajib. Ya, orang dia aja nggak wajib kok gitu kan. Karena masih kecil kan usianya. Begitu. Atau dia umpamanya wanita. Begitu kan. Qadarullah ketika masuk Islam haid. Ya nggak wajib puasa dong. Gitu kan. Dan nggak wajib juga dia menggantinya. Begitu. Jadi intinya kalau sudah tengah hari dia masuk, maka hanya menahan sampai nanti sisa hari itu selesai, tapi tidak wajib diganti. Alasannya karena di awal wajib imsak itu dia belum Islam. Dia bukan seorang muslim. Dia nanti tengah hari baru dia masuk Islam kan. Maka hanya dia menahan diri saja di sisa harinya, baru besoknya dia wajib. Begitu ya, baru dia besoknya melakukan ibadah puasa. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi yang pertama tadi, bagian yang pertama adalah dia seorang muslim, ada 6 tadi kriterianya. Dia seorang muslim, ya,
dia seorang yang baligh, ya, dia seorang yang berakal, ya. Kemudian dia adalah seorang yang muqim, ya, seorang muslim, seorang yang baligh, seorang yang berakal, dia seorang yang muqim bukan dalam keadaan safar, ya. Kemudian dia juga adalah seorang yang sanggup melaksanakan ibadah puasa, ya, orang yang muqim, orang yang sanggup. Kemudian as-salim, yang dia selamat dari seluruh penghalang, ya, untuk melaksanakan ibadah puasa. Maka tidak ada tawar-menawar, wajiblah bagi mereka ini yang memenuhi kriteria itu untuk melaksanakan ibadah puasa. Kita sudah selesaikan al-qismul awal. Kita masuk al-qismu ats-tsani, golongan yang kedua ataupun kriteria yang kedua. As-saghiru fala yajibu alaihi as-siyam hatta yablugha liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak kecil maka tidak wajib kepadanya melaksanakan berpuasa hatta yablugha, sehingga dia menjadi orang yang baligh. Kenapa? Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Rufi al-qalamu an thalathatin. Qalam, pena itu diangkat dari 3 orang. Pertama, an-naimi hatta yastayqid, dari orang yang tidur sehingga dia terjaga. Wa anis-saghiri hatta yakbura, dari anak kecil sehingga dia menjadi dewasa. Wa anil majnuni hatta yafiqa, dan dari orang gila sehingga dia menjadi orang yang sadar. Artinya rufi al-qalam di sini maksudnya tidak dia dianggap orang yang wajib melaksanakan, ya, puasa itu. 3 orang ini, ya, orang maksudnya tidak dia dianggap melakukan sebuah dosa kalaupun dia melakukan kesalahan. Begitu, ya. Termasuk masalah puasa ini, ya, dia nggak wajib. Kita lihat, rupiah diangkat pena, tidak ada hukuman bagi mereka ini dari 3 orang ini. Pertama, an-naim, dari orang yang tidur hatta yastayqid, sehingga dia terjaga. Artinya kalau orang tidur mengucapkan kata-kata kekufuran umpamanya, enggak apa-apa. Dia dianggap tidak dihukum dengan perkataannya itu, dan enggak ada konsekuensi hukumnya, dan dia enggak berdosa. Kenapa? Karena dia naim, tidur. Hukum enggak berlaku bagi dia. Begitu. Wa anis-saghiri hatta yakbur, dan anak kecil sehingga dia besar. Ini menjadi saksi bahasan kita. Kalau anak kecil meninggalkan puasa enggak apa-apa, enggak dianggap sebagai sebuah dosa gitu. Kenapa? Karena dia masih kecil. Itulah saya katakan tadi, rufi al-qalam, diangkat qalam. Artinya tidak dicatatkan baginya sebuah dosa ketika dia meninggalkan sebuah kewajiban. Puasa kan kewajiban sesungguhnya. Tapi karena dia kecil, maka kewajiban itu belum berlaku baginya. Hatta yakbur, sehingga dia menjadi orang dewasa. Wa anil majnuni hatta yafiqa, dan kepada orang gila juga sehingga dia menjadi orang yang sadar. Jadi ketika masa gilanya dia nggak wajib puasa. Masa gilanya. Kalau udah hilang gilanya, kembali orang sadar, maka puasa menjadi wajib kembali kepadanya. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Nasa'i wa Shahhahu al-Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud, dan juga Imam Nasa'i wa Shahhahu al-Hakim, dan disahihkan oleh Imam Hakim rahimahumullahu taala jami'an. Lakin ya'muruhu waliyuhu bisawm, tetapi walinya, ya, wali anak kecil itu ya'muruhu, memerintahkannya bisawm, untuk berpuasa. Idza ataqahu tamrinan lahu ala ta'atin. Apabila dia sanggup sebagai latihan baginya dalam rangka untuk ketaatan kepada Allah. Liya'lafaha ba'da bulughihi, supaya dia menjadi orang yang terbiasa, ya, melakukan ibadah puasa tersebut ba'da bulughihi, setelah dia baligh. Iqtidaan bisalafis salih, sebagai sebagai dalam rangka untuk mengikuti salafus salih radhiyallahu anhum, untuk mengikuti kaum salaf radhiyallahu anhum jami'an, semoga Allah meridhai mereka semuanya. Jadi kalau anak kecil memang enggak wajib puasa, tetapi alangkah baiknya, kata beliau, walinya itu memerintahkan dia untuk berpuasa. Dalam rangka apa? Dalam rangka latihan, agar nanti setelah dia baligh, dia menjadi orang yang terbiasa untuk melaksanakan ibadah puasa. Katanya kita melakukan itu karena mengikuti salafun salih. Kita lihat. Faqad kana sahabatu ridwanullahi alaihim yusawwimuna auladahum. Maka sungguh adalah para sahabat, semoga Allah meridhai mereka semua, yusawwimuna auladahum. Mereka memerintahkan anak-anak mereka untuk berpuasa. Yusawimun, mereka mempuasakan anak-anak mereka. Artinya memerintahkan anak-anak mereka untuk melakukan puasa. Wahum sigharun, sementara anak-anak mereka ini masih kecil. Wa yadhhabuna al masjid, dan juga mereka pergi ke masjid dengan anak-anak mereka. Fa yaj'aluna lahum lu'bah, ya. Lalu mereka jadikan, ya, mereka menjadikan bagi anak-anak kecil itu lu'bah, ada mainan minal ihni, yakni as-sawf atau nahwa. Ini ada semacam mainan, ya. Mainannya mungkin semacam ada
apa namanya ini, as-sauf. As-sauf itu semacam ada benang, ada tali ya, atau semisalnya. Jadi adalah mainan-mainan yang dibawa, jadi mereka ini mau ya nanti bertahan di masjid gitu ya. Tentu mainan-mainan yang nggak mengganggu orang sholat gitu. Apa kayak mainannya gitu, yang nggak mengundang keributan juga ya. Intinya bahwa kaum salaf radhiyallahu taala anhum wardahum jami'an itu biasa ya, mereka ini mempuasakan anak-anak mereka, artinya mengajak mereka berpuasa dan mengajak mereka ke masjid. Dan mereka menjadikan untuk anak-anak mereka ini ada mainan ya, sehingga mereka apa namanya ini tidak bosan begitu ketika berada di masjid. Fa idza bakau min faqdi ta'am ya. Ketika mereka ini menangis karena enggak ada makanan, a'tuhum al-lu'bah, mereka memberikan mainan itu. Yatalahawna biha, mereka pun bermain-main dengan mainan tersebut. Jadi ketika apa namanya ini mereka ini melaksanakan puasa ya, mereka melaksanakan ibadah puasa kan dikasih mainan. Ya, dikasih mainan ya. Kalau mereka menangis karena nggak ada makan, nggak ada minum gitu, kelaparan, kehausan mereka memberikannya mainan. Supaya apa? Ya telah hauna biha, mereka bermain dengan mainan tersebut sehingga lupa makan, lupa lapar, lupa dahaga begitu. Sehingga anak-anak mereka fokus lagi melaksanakan ibadah puasa. Kenapa? Karena kan mereka ini jadinya apa ya? Larut dengan mainannya, larut dengan permainan bersama teman-temannya gitu kan, sehingga lupa makan. Sering itu kan anak-anak kita kalau kita ajak makan aja nggak mau. Kenapa? Lagi sibuk main sama kawan-kawannya. Lagi sibuk main sama teman-temannya. Ya, nah itu jadi itu cara kaum salaf ya untuk bagaimana mereka membiasakan anak mereka berpuasa. Jadi mereka membiasakan anak mereka berpuasa, membiasakan mereka bawa ke masjid. Ya, tapi ini perlu untuk kita beri catatan ya terkait masalah terutama di masjid ya, terutama itu masalah saf umpamanya itu safnya jika memungkinkan anak kita masih sangat halus-halus sekali, artinya masih kecil sekali, kita taruh dia di ujung saf. Maka kita pilih saf yang paling akhir, maka nanti di situ kita sisipkan, ya selipkan anak kita di situ gitu, sehingga nggak mengganggu dan nggak memutuskan saf. Itu memang ada seperti itu ya. Kita lihat orang-orang kadang-kadang anaknya dibawanya ke tengah, padahal anaknya masih kecil, anaknya juga sholat nggak betul gitu kan, tolah-toleh, kemudian juga dia bermain-main, lari sini, akhirnya saf pun jadi kosong dan seterusnya gitu. Kalau emang terlalu halus sekali jangan dibawa ya. Kalau halus sekali anaknya, masih kecil kali jangan. Ya yang udah bisa dikasih pengertian walaupun mungkin sholatnya masih ini gitu kan. Tapi yang jelas dia dibiasakan. Jadi kaum salaf ini juga punya thoriqah, punya cara, yaitu apa? Memberi mainan. Jadi kalau lagi lapar, lagi apa dikasih mainan. Atau termasuk di masjid umpamanya, di masjid dikasih mainan apa? Mainan yang enggak mengganggu. Ya mainan yang apa kayak dikasih supaya dia mau ikut umpamanya. Tapi kalau memang masih kecil kali enggak usah. Kenapa? Karena nanti akhirnya kita repot, akhirnya mengganggu jamaah yang lain dan seterusnya dan seterusnya. Dan kita usahakan kalau ke masjid nih, perlu saya sampaikan catatannya ya. Kita usahakan kita berdiri di saf yang paling ujung, saf yang paling dekat dengan tembok, dengan apa? Dinding gitu. Dengan tembok masjid sehingga kita paling akhir, paling ujung. Dan sehingga tidak memutuskan saf dan lain sebagainya. Kenapa? Karena anak kita masih kecil kali. Tapi kalau anak kita udah besar, udah 6 tahun, udah mumayyiz dia, nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa dia, walaupun dia di tengah saf. Wallahu ta'ala a'lam. Baik para pemirsa, Salam TV yang berbahagia, tampaknya kita jeda dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi setelah satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Wa katsirun minal awliya'i al-yawma yaghfuluna an hadzal amri. Kata beliau, kebanyakan daripada orang-orang tua hari ini yaghfuluna an hadzal amri, mereka lalai perkara ini. Mereka lalai tentang perkara ini. Wala ya'muruna auladahum bisyam, mereka enggak memerintahkan anak-anak mereka untuk puasa. Bal inna ba'dahum yamna'u auladahum minas syiyam, bahkan sebagian mereka melarang anaknya untuk puasa. Ma'raghbatihim fihi, sementara anak-anak mereka ini suka puasa. Yaz'umu anna dzalika rahmatun bihim, mereka menduga bahwa enggak ngasih puasa anak-anak mereka itu sebagai bentuk kasih sayang kepada mereka.
wal haqiqatu anna rahmatahum hiyal qiyamu biwajibi tarbiyatihim ala syairil Islam wa ta'alimihi al-qayyimah. Ya, yang sebenarnya kasih sayang mereka itu adalah dalam rangka untuk menegakkan kewajiban. Menegakkan kewajiban apa? Kewajiban mendidik mereka. Ala syairil Islam. Kewajiban mendidik mereka untuk mengenal syiar-syiar Islam. Wa ta'alimihi. Dan tentang bagaimana ta'alimihi. Yaitu nilai-nilai Islam al-qayyimah yang sangat berharga, yang sangat bernilai. Jadi orang-orang tua sekarang, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, itu lalai perkara ini, perkara memerintahkan anak untuk puasa dalam rangka latihan. Mereka lalai, ya. Mereka menduga bahwa nanti kalau kita kasih puasa, kita perintah puasa, mereka ini seolah-olah nanti menyiksa gitu, menyiksa kan. Padahal anak mereka sendiri kan mau puasa. Apalagi teman-temannya dilihatnya puasa, dia juga ingin mau kan. Ya meskipun hanya sebagai bentuk latihan gitu kan. Tapi sebagian orang tua katanya nggak menghalangi, justru menghalangi anaknya mereka puasa karena sebagai bentuk kasih sayang. Ini kan kita sayangi, ya nggak apa-apa lah, kita aja yang lapar dulu. Ya mereka kan masih kecil, nggak usah lah kita kasih ini, ya biar aja dulu nanti baru besar. Memang nggak salah, ya. Artinya perkara seperti ini boleh saja, ya. Tapi kalau dalam rangka latihan hendaknya diperintahkan. Dan kata beliau, kalau itu dianggap sebagai kasih sayang, menghalangi mereka dari berpuasa padahal mereka mau, itu diklaim sebagai kasih sayang, kata beliau keliru. Justru sebagai bentuk kasih sayang itu hakikatnya adalah kita memerintahkan mereka untuk menegakkan kewajiban dalam rangka mendidik mereka, untuk mengenal syiar-syiar Islam, wa ta'alimihi, dan nilai-nilai Islam, ajaran-ajaran Islam yang sangat mulia, yang sangat indah. Jadi kita memperkenalkan mereka syiar-syiar Islam, kita mengajarkan tentang ajaran-ajaran Islam, itu yang kita ajarkan. Ini loh nak, puasa begini. Ini loh nak puasa, ini loh nak zakat, ini loh nak haji. Kalaupun bisa haji kita bawa haji, walaupun hajinya belum sah gitu kan, karena dia belum balik. Nggak apa-apa. Yuk kita nak berkurban, ini loh namanya kurban, ini Idul Fitri, ini Idul Adha. Diajarkan semua gitu. Dibiasakan. Meskipun hal itu kan belum wajib mereka ini, belum. Nggak masalah, tapi sebagai bentuk tarbiyah, pendidikan, sebagai bentuk pengajaran, sebagai bentuk latihan dan seterusnya sangat penting. Jadi kata beliau, sesungguhnya rahmat atau kasih sayang yang hakikatnya itu adalah menegakkan kewajiban, mendidik mereka, memperkenalkan syiar-syiar Islam dan ajaran-ajaran yang begitu sangat mulia, yang begitu sangat memiliki nilai yang sangat indah, itu yang diajarkan gitu ya. Faman mana'ahum min dzalika aw farrata fihi kana dhaliman lahum wa li nafsihi aidan. Maka barang siapa yang menghalangi mereka anak kecil tadi, dari demikian artinya dari mengenal tentang syiar-syiar Islam, mengenal tentang ajaran-ajaran Islam yang sangat indah itu, au farrata fihi, atau dia melalaikan hal itu, kana dhaliman lahum, dia sesungguhnya sedang berbuat zalim untuk anak-anak mereka, wali nafsihi, dan kepada dirinya juga. Allahu akbar. Iya. Jadi ketika orang tua nggak peduli semenjak dari dini, ya. Jadi pendidikan itu kan kalau kita lihat sekarang nih, pendidikannya mestinya dari usia nol kan, dari usia nol. Bahkan kalau bisa pendidikan kita itu kita mulai dari memilih dari calon kan, pasangan. Kita pilihkan ya calon-calon ibu untuk anak-anak kita, memang ibu yang salehah. Jadi orang kadang-kadang kan memulai pendidikan itu terlambat gitu. Jadi sudah startnya itu udah nggak bener gitu. Startnya kapan? Udah nanti anaknya lahir baru. Enggak. Kita memilih anak-anak kita ini, kita pilihkan mereka ibu yang salehah. Ya, seorang ibu yang salehah, seorang ibu yang mampu mendidik anak-anaknya. Dari situ kita pilihkan. Kalau kita pilihkan ibu yang penting cantik aja, ternyata akhlaknya nggak bagus, agamanya nggak ngerti, ini kita zalim. Kita ngasih ibu nanti ibu yang zalimah, gitu kan? Yang nggak ngerti apa-apa, yang nggak hanya memperhatikan perkara dunia, akhiratnya nggak ada. Maka dari sekarang bagi kita yang belum menikah, ayo pilihkan calon-calon ibu yang baik bagi anak-anak kita. Atau yang sudah menikah ingin nambah lagi, tafadhol. Silahkan, gak ada masalah juga gitu kan. Cari yang lebih baik lagi. Mungkin sekarang kurang baik, cari lagi yang baik. Sehingga bisa memberikan ibu yang salehah kepada anak-anak kita. Naam, kata beliau. In shamu para'a alaihim dararan. Betul, jika mereka ini berpuasa anak-anak kecil ini, para'a alaihim. Lalu dilihat ya kepada mereka. Dararan, ada bahaya.
Bisyam karena puasa, fala haraja alaihim biman'ihim, maka enggak mengapa kepada mereka orang tua untuk melarang anak-anak mereka dari berpuasa. Hina idin ketika itu. Artinya pada awalnya nggak usah dulu, nggak usah dihalang-halangi. Bahkan kita motivasi untuk mau berpuasa. Tapi perlu kita lihat, perlu kita evaluasi. Ketika nanti memang ada ada hal yang membahayakan mereka, mungkin sampai sakit dia atau sampai muntah-muntah atau sampai apalah, kita lihat kondisi sudah berubah, maka nggak mengapa ketika itu kita katakan nggak usah puasa nak karena kamu belum mampu, karena kamu gini, karena kamu begini. Tapi kalau anak kita seru alpet aja nya, makin senang aja dia puasa gitu kan. Paling kalau nanya dia biasa itu, Bi masih lama nggak bukanya? Boleh buka nggak sekarang? Paling nanya gitu kan. Ya kalau itu tadi langkahnya adalah kita kasih mainan, kita ajak main, kita ajak ini gitu kan. Apalagi sekarang istilahnya ada ngabuburit, istilahnya apalagi itu mungkin jalan-jalan sore gitu kan, nyari bukaan dan sebagainya. Saya kira hal ini kan bisa menutupi dan melupakan lapar mereka itu, haus mereka dengan cara seperti itu. Jadi ini kita lakukan dalam rangka untuk mendidik, ya, mendidik. Kalau memang dilihat ada hal yang membahayakan mereka, hal yang memudaratkan mereka, maka nggak mengapa untuk dihalangi. Tapi ini kan nggak berlaku umum kan. Rata-rata anak-anak itu kuat kok, malah lebih kuat dari kita gitu kan. Oleh karena itu ikhwati billah azani Allahu taala wa iyyakum jami'an. Ini nasihat tentu bagi saya pribadi dan seluruh para pemirsa Salam TV dimanapun berada, ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu, dan penonton dan hadirin yang berbahagia. Mari sama-sama kita terapkan apa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin untuk kita membiasakan anak-anak kita untuk latih berpuasa, dan juga kita bawa mereka ini ke masjid dalam rangka untuk mengenalkan kepada mereka syiar-syiar Islam dan ajaran-ajaran Islam yang begitu sangat indah, yang begitu sangat mulia. Ikhwati fillah azani Allahu taala wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan. Wa yahsulu bulughudz dzakari biwahidin min umurin salasatin. Wa yahsulu bulughudz dzakari, dan sudah dianggap baligh seorang laki-laki, ya, dan sudah dianggap baligh seorang laki-laki biwahidin, dengan salah satu min umurin salasatin, dengan salah satu dari 3 perkara. Jadi kalau sudah ada salah satunya dari 3 perkara ini ada 3 opsi. Satu aja udah ada dia, maka seorang laki-laki dianggap sudah baligh. Ya. Ahaduha, yang paling pertama, jadi nggak mesti semua ada gitu. Jadi nggak mesti 3-3 ini ada baru dikatakan dia baligh, nggak. Satu aja pun kata beliau dianggap baligh. Ahaduha, yang pertama, inzalul mani, yang pertama keluarnya mani. Bihtilamin aw ghairihi, karena dia mimpi atau yang lainnya. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah, wa idza balagal atfalu minkumul huluma falyasta'dinu kama sta'dana alladziina min qablihim. Dan apabila telah sampai baligh anak-anak kecil itu di antara kamu, al-huluma, telah sampai anak-anak kecil itu batas mimpi, artinya sudah mimpi, falyasta'dinu, hendaklah mereka minta izin. Kama sta'dana alladziina min qablihim, sebagaimana telah minta izin orang-orang sebelum mereka. Jadi asyahid ataupun menjadi saksi bahasan kita dari ayat yang mulia ini adalah wa idza balagal atfalu minkumul huluma, apabila telah sampai anak-anak kecil itu huluma, telah mencapai mimpi, sudah sampai mereka ini mimpi dan keluar mani, maka sudah dianggap baligh. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan firman Allah dan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghuslul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi Jumat itu wajib bagi setiap yang sudah mimpi. Artinya bagi setiap yang baligh ketika ingin sholat Jumat, maka wajib baginya untuk sholat, untuk mandi. Ya, sekalipun ini akan dijelaskan lebih luas oleh para ulama terkait dengan hukum mandi Jumat. Tapi beliau mengutip dalil di sini muttafaqun alaihi, menunjukkan bahwa kata-kata muhtalim yaitu mimpi. Mimpi di sini bukan sekedar mimpi, maksudnya mimpi basah. Mimpi yang akhirnya keluar maninya di situ. Nah, kalau sudah keluar mani dia, seorang laki-laki dianggap sudah baligh. Itu salah satu tandanya atau cirinya. Atsani, yang kedua, nabatu sya'ril anah, tumbuhnya bulu di seputar kemaluan. Wa huwa sya'rul al-khashinu yambutu haulal qubuli, yaitu bulu yang keras, yang kasar, maksudnya yang tumbuh di sekitar kemaluan. Ini juga salah satu tanda bahwa seorang laki-laki itu sudah baligh. Memang dia nggak ada mimpi, tapi
ini ada sudah tumbuh bulu ya di sekitar kemaluan itu, maka itu juga menjadi tanda dia ini baligh. Kenapa? Liqauli Atiyah Al-Qurazi radhiyallahu anhu, karena ada perkataan Atiyah Al-Qurazi radhiyallahu anhu. Al-Qurazi radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Uridna 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Quraidah. Kami diperiksa ya kepada Nabi, diperiksakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Quraidah. Faman kana muhtaliman aw ambatat anatuhu qutila wa man la turik. Rahu Ahmad wa Nasa'i wa huwa sahih. Dikatakan oleh Atiyah Al-Qurazi radhiyallahu anhu, kami diperiksakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Quraidah. Maka barang siapa di antara kami muhtaliman yang sudah mimpi atau tumbuh yakni anatuhu, tumbuh rambut di sekitar kemaluannya, kutil, dibunuh. Wa mala turik, dan siapa yang belum tumbuh, belum lagi dia mimpi, ditinggalkan. Rahu Ahmad wa Nasa'i wa huwa sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam An-Nasa'i, dan hadis ini dinyatakan sahih. Jadi ciri yang kedua, laki-laki itu dianggap sudah balik setelah tadi keluar mani. Yang kedua, tumbuhnya bulu kemaluan kan. Nah, ada kisah yang menarik disampaikan oleh Atiyah Al-Qurazi radhiyallahu anhu. Dikatakan waktu itu kami diperiksakan. Jadi beliau ini waktu itu diperiksa juga ya. Termasuk orang yang diperiksa, tapi qadarullah beliau adalah orang yang selamat waktu itu ya, karena belum masih kecil, tapi dia meriwayatkan hadis ini begitu, menceritakan keadaannya waktu itu. Bahwa dia diperiksa. Artinya Nabi SAW menyuruh ya mereka-mereka ini untuk diperiksa. Kita tahu kan terkait dengan Bani Quraidah ini ya. Jadi waktu itu pada hari Quraidah itu diperiksalah orang-orang ini. Ya, diperiksa, kalau yang sudah baligh dia, dengan sudah dia pernah mimpi atau sudah tumbuh bulu kemaluannya, maka dianggap sudah baligh, sudah dewasa, maka dibunuh. Kalau yang belum anak-anak kan nggak boleh, ditinggalkan. Begitu ya. Jadi yang menjadi saksi bahasan kita bukan masalah perang Quraidah ini, Bani Quraidah ini, bukan. Yang menjadi saksi bahasan kita bahwa ini ternyata menjadi standar, menjadi ukuran seorang itu dianggap sudah balik ketika sudah tumbuh bulu di kemaluannya. Ikhwati billah, a'azzani Allah taala wa iyyakum jami'an. Al-thalis, yang ketiga, bulughu tamami 15 sanatan liqauli Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ciri yang ketiga, ya seorang laki-laki itu sudah balik, bulughu tamama 15 sanatan, sudah sampai umurnya 15 tahun. Karena apa? Karena ada perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ada perkataan Abdullah bin Umar ya radhiyallahu taala anhuma. Jadi ciri ya seorang laki-laki itu balik ada 3. Yang pertama, keluar dia mani ya dengan mimpi ya atau yang lainnya. Yang kedua, sudah tumbuh bulu di kemaluannya. Yang ketiga, dia sudah sampai umurnya 15 tahun. Kalau ini sudah, maka nggak ada pilihan lagi, dia sudah dinyatakan baligh. Maka kalau dengan demikian, kewajiban puasa pun tak bisa ditawar-tawar lagi. Ya, itu maksudnya di sini ya. Dan penjelasan selengkapnya insyaallah ta'ala kita akan sambung ya pada pertemuan yang akan datang terkait dengan yang ketiga ini, yaitu apa? Tentang baligh ya, 15 tahun ini masih ada dalil-dalil, sejumlah dalil yang akan kita bacakan insyaallah ta'ala. Mungkin sampai di sini dulu para pemirsa, salam tip yang berbahagia pembahasan kita. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk bertemu di lain kesempatan di episode yang akan datang. Hada wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallama. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.